Halo sahabat Kompas Otomotif, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Saat ini saya sedang berkesempatan menjajah langsung SUV DFSK Glory iAuto. Ya, sahabat kompas.com, sebelumnya kami sudah berkesempatan melakukan first impresi mobil ini sekitar Maret yang lalu. Kali ini sekitar Juli kita sudah berkesempatan untuk menjajah langsung bagaimana performa Glory iAuto saat dibawa berkendara di jalan. Sebelum kita membahas bagaimana impresi berkendaranya, kita bahas dulu sisi dari eksterior Glory iAuto. Melihat desain fasianya, terlihat iAuto memiliki tampang yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Glory 580. Dari sisi fasia, grill depan terlihat lebih mewah sekarang, lebih lebar juga. Kemudian lampu utamanya sudah full LED, berikut juga DRL dan fog lamp yang sudah LED. Beranjak ke bagian samping, Glory iAuto secara dimensi memiliki panjang sekitar 4,7 meter. Dibandingkan Glory 580 model sebelumnya hanya berselisih sekitar 20 meter saja, 20 mm saja, sorry. Secara tampilan memang sedikit lebih panjang, tapi kalau lebar dan tinggi masih sama. Di bagian samping, perbedaan mencolok adalah dari sisi peleknya. Saat ini pelek sudah menggunakan warna gunmetal seperti ini, dilabur dengan cat berwarna abu-abu gunmetal. Kemudian bannya menggunakan GT radial berprofil 225/55 R18. Ukuran peleknya satu tingkat lebih besar dibandingkan Glory 580. Kemudian yang menarik lagi, kaliper rem sudah menggunakan warna merah, lebih terlihat mencolok gitu. Sementara kalau di bagian belakang sudah menggunakan rem cakram, sebuah peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan Glory 580. Sekarang kita beranjak ke bagian belakang. Kalau dilihat secara desain masih sama seperti model Glory 580, namun kini terdapat beberapa ada tambahan sedikit. Misalnya kalau kita melihat lampu belakang, ini udah full LED semua. Kemudian ada emblem iAuto di sini, tak ketinggalan juga emblem garansi 7 tahun yang sama seperti model sebelumnya. Kemudian di sebelah kiri emblem Glory. Kalau kita melihat ke bawah, di sini ada muffler, kosmetik muffler gitu, tapi sebetulnya ini bukan knalpot. Knalpot tetap berada di bawah sebelah kiri, jadi ini cuma bolong gitu aja. Kemudian di sebelah sini ada lampu fog lampnya dan lampu mundur. Di kaca sudah terdapat wiper dan defogger. Sekarang, oh iya, satu lagi ada kamera mundur. Sekarang kita coba buka bagian pintu belakang. Cukup dengan membuka pintu Glory iAuto bisa dengan menggerakkan kaki seperti tadi atau dengan memencet tombol di bagian pintu belakang. Sementara kalau ingin menutup tinggal dipencet lagi. Sekarang kita bahas bagian bagasinya. Seperti ini desain bagasi dari Glory iAuto. Ukurannya cukup luas, terutama saat dilipat ya, bangku baris ketiganya. Ini bisa memuat sekitar berapa nih? 3 koper besar. Kemudian ini ada kompartemen tambahan lagi. Sementara itu di bagian belakang juga ada tirai yang bisa digunakan sebagai privasi tambahan. Itu. Saya ingin mencontohkan kepada Anda bagaimana melipat bangku baris kedua. Nah, sahabat kompas.com, seperti inilah konfigurasi bangku baris 2 jika dilipat rata lantai. Kondisinya terbilang lega, tapi memang catatannya untuk melipat bangku baris kedua ternyata terbilang cukup sulit. Sebelum kita merasakan impresi dan melihat interiornya, kita lihat dulu tampak mesinnya. Glory iAuto, ruang mesinnya sudah menggunakan peredam di bagian atas. Kemudian ruang mesin sudah menggunakan cat warna bodi juga. Mesin rapih tertutup cover, tapi memang nggak seluruhnya.
Kemudian kalau kita bicara spek mesinnya sendiri, menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dengan turbo, tenaganya sekitar 148 dk dan torsi 220 Nm. Mesin ini dikombinasikan dengan transmisi CVT 7 speed. Nah, sahabat kompas.com, sekarang kita akan coba bangku baris kedua. Sebelum masuk ke interior, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa pintu belakang Glory Eye Auto ini cukup berat ya. Terkesan mantap gitu. Sementara sudut bukanya juga cukup lebar, nyaris 90%, membuat akses ke bagian belakang terasa mudah. Nah, begini tampilan desain interior Glory Eye Auto. Secara ukuran terasa lebih lega dibandingkan pesaing-pesaing di kelasnya, misalnya Wuling Almas, karena memang secara wheelbase, secara dimensi panjang juga lebih panjang. Paling mencolok saya melihat di sini ada kisi AC di bagian tengah, meskipun tanpa pengaturan suhu ataupun fan semburannya. Kemudian jok sudah menggunakan lapis kulit yang terbilang cukup baik ya. Di sini ada motif-motif tidak terkesan polos gitu. Kemudian di bagian tengah sudah ada armrest dengan 2 cup holder. Cup holdernya juga ada lagi di bagian kanan dan kiri masing-masing 1 dan 2. Berarti total ada 4 buah cup holder di bagian belakang. Di bagian door trim, tangan di sini bisa tersanggah dengan nyaman, apalagi di bagian armrestnya sudah terdapat lapisan kulit yang empuk. Kemudian di door trim juga sini lapisan kulit, di bagian atas panel empuk lagi, dan di sini ada sedikit motif wood panel. Door handle sudah menggunakan chrome, sementara di bagian bawahnya ada power window dengan auto. Di atasnya lagi ada panoramic roof dengan sunroof yang cukup lebar. Sementara ruang kaki juga sangat lebar, di sini masih tersisa banyak nih, sampai 15 jari mungkin. Kalau ingin membawa penumpang di bagian belakang, Anda bisa memajukan kursi. Ini yang paling maju segini. Yang paling maju untuk tinggi saya dengan 165 cm, ini posisi berkendara saya masih ada sisa sekitar berapa nih, 7 jari. Sementara kalau yang paling mundur, ini yang tadi sangat jauh, 15 lebih, sangat nyaman. Udah itu aja, kita beranjak ke bagian depan. Secara tampilan harus kita apresiasi, desainnya memang keren ya. Ini kalau kita lihat mengingatkan dengan mobil-mobil merek Eropa. Ini nih terutama di bagian tengah nih seperti climate controlnya Mercedes-Benz, kemudian desain setir ini mengingatkan kita dengan setirnya VW. Secara umum desainnya terbilang sangat modern dan berkelas. Di atas ini panel empuk, di bawahnya wood panel, di bawahnya sini plastik biasa, plastik keras. Setir desainnya saya suka, bagian bawahnya ada flat bottomnya, terkesan sangat sporty. Kemudian di bagian samping ini juga masih sama, panel empuk di bagian atas, ada panel kayu, di bawahnya door trim dengan lapisan kulit, di bagian armrest nih empuk-empuk semua ya. Kecuali yang di bagian bawah nih plastik. Nah, sementara yang sebelah kiri sini yang bersentuhan dengan lutut ini juga empuk nih. Dari sini memanjang hingga ke belakang. Begitu juga dengan konsol di tengah. Konsol box di tengah nih panel empuk, terbilang nyaman nih untuk menyandarkan tangan ya. Kemudian kita lanjut pertama kali soal setir dulu deh. Ini di setir sudah menggunakan lapis kulit. Terdapat beberapa fitur, ada cruise control, pengaturan audio, volume up and down. Kemudian yang paling menjadi unggulan di Glory Eye Auto adalah fitur voice command. Tinggal dipencet di sini, Anda tinggal bilang, "Hello Glory, open sunroof." Nah, bisa kan? Jadi fitur voice command atau perintah suara dari Glory Eye Auto ini bisa mengatur beragam fitur di dalam mobil. DFSK menyebutkan ada sekitar 100 perintah suara yang bisa dilakukan. Kemudian kita bahas lagi soal desain dashboardnya. Di bagian tengah AC sudah menggunakan climate control. Tadi seperti saya bilang terkesan mewah dan berkelas, tapi sayangnya kalau kita perhatikan beberapa detail ini di sini masih terasa kurang presisi gitu ya, masih goyang-goyang. Di bagian bawahnya juga
Beranjak bagian bawahnya nih terdapat ruang penyimpanan yang cukup banyak. Ada cup holder 2 buah di tengah, di bagian pengemudi 1, di bagian penumpang 1, total berarti ada 4, belakang juga ada 4 atau 8 cup holder ya. Di bagian belakang juga ada, baris ketiga tuh ada 2, berarti total 10. Nih di bagian tengah ada lighter, tuas transmisi sudah menggunakan otomatis CVT, tapi sayang menurut saya tuas transmisinya terbilang agak tinggi ya. Coba kalau kita dibikin lebih rendah sedikit mungkin terkesan lebih mewah lagi seperti mobil Eropa. Tuas transmisi kalau kita gerakan ini menurut saya terkesan agak kasar ya, ada suaranya. Mungkin kalau dibikin lebih halus lagi makin sempurna. Kemudian di bagian selanjutnya di sini ada mode salju, mode berkendara salju, ada shift lock, parkir rem parkir dengan elektris, kemudian ada pengaturan head unit melalui tombol di bagian tengah sini. Tinggal kita atur aja nih, mengingatkan kita dengan model-model Mazda atau BMW, bisa diatur dari sini, tinggal diputar aja. Head unit terbilang cukup lengkap, sudah ada radio, MP3, memutar musik, navigasi. Kemudian belakangnya ada konsol box yang tidak begitu luas. Di sini ada colokan USB dan aux. Sayangnya colokan USB memang hanya satu aja nih di sini. Di bagian sini nggak ada. Padahal untuk mobil keluarga harusnya diperbanyak ya, untuk mengecas handphone gitu kan perlu banyak, minimal 2 lah atau 3. Ini cuma 1. Bagian kiri kita lihat konsol boxnya di sini sudah soft opening ya, cukup bagus, tapi dalamnya masih plastik biasa, belum ada pelapisnya. Sementara kalau di bagian atas ini ada tempat kacamata, kemudian vanity mirror sudah menggunakan lampu di kanan dan di kiri. Selanjutnya kita langsung coba aja yuk bagaimana impresi berkendara Glory iAuto. Pertama-tama kita mau bahas dulu bagaimana posisi berkendaranya. Secara umum buat saya yang tingginya 165 cm, duduk di Glory iAuto ini terbilang cukup ergonomis. Meskipun pengaturan setir hanya tilt steering, nggak ada teleskopik, tapi posisi jarak setir dengan dashboard ini kalau untuk ukuran badan saya sudah cukup jauh ya. Jadi kita tinggal nyesuaiin posisi bangkunya aja. Kemudian yang paling menarik di posisi berkendaranya Glory iAuto adalah tempat duduknya. Tempat duduknya ini dia model joknya agak merapat di bagian pinggang seperti jok ala-ala bucket seat. Jadi posisi pinggang tersangga dengan baik, ini membuat saat manuver badan nggak terlalu bergeser jauh, cukup nyaman. Kemudian dari headroom juga ini terbilang jauh, namun yang menjadi catatan adalah sudut pilar A-nya. Ini kalau menurut saya terbilang cukup besar. Jadi kalau kita bermanuver misalnya ke kanan ya terutama, itu kita agak ragu. Jadi posisinya harus maju dulu sedikit atau mundur sekalian gitu, dapat nggak ya, soalnya cukup besar nih pilar A-nya. Sementara kalau kita melihat ke bagian depan atau belakang, kanan samping, kanan kiri, sangat baik. Apalagi Glory iAuto memiliki kamera 360. Kalau kita lagi jalan pelan gitu ya, di bawah 40 di jalan berbatu, kita bisa dengan mudah melihat kondisi di sekitar, tinggal mencet tombol di sini. Di bawah AC ini ada tombolnya, dipencet. Kemudian di layar head unit akan terpampang dengan jelas tuh posisi mobil kita. Glory iAuto mengusung mesin 1500 cc turbo bertenaga 140 dk dan torsi 220 Nm. Torsi 220 Nm-nya menurut klaim pabrikan berada di rentang RPM 1500 sampai 4000 kalau saya tidak salah. Terbilang cukup rendah tapi juga cukup panjang tuh jaraknya, 1500 sampai 4000. Alhasil ketika kita bejek gasnya, tenaga tidak langsung keluar tapi menunggu mesin meraung dulu. Namun memang kalau kita bicara transmisinya, Glory iAuto sudah menggunakan transmisi CVT yang terbaru, tidak seperti model Glory 580 yang terkesan agak lemot. Kalau yang di Glory iAuto sudah terbilang cukup responsif. Tenaganya terbilang cukup untuk pemakaian dalam kota, meskipun respon awalnya
mungkin harus sedikit bersabar. Glory iAuto nih punya bantingan suspensi yang terbilang empuk. Ketika kita melewati speed trap, melewati polisi tidur, jalan berlubang gitu, bantingannya terasa cukup lembut ternyata. Itu nilai positif menurut saya. Jadi kita kan ini untuk mobil 7 penumpang ya, 3 baris 7 penumpang untuk keluarga biasanya. Pasti yang duduk di baris kedua atau baris ketiga akan terasa nyaman. Namun bantingan yang empuk tentu berdampak pada pengendaliannya, terutama saat dipakai dalam kecepatan tinggi, handlingnya mungkin agak sedikit limbung itu. Tapi satu kelebihan yang dimiliki Glory iAuto nih ada di respon setirnya. Saya merasa setirnya ini ketika kita melaju lebih cepat gitu ya, 80 km per jam, 100 km per jam, dia menjadi lebih berat lama-lama. Kalau masih jalan pelan, mungkin setirnya tergolong ringan, tapi lama-kelamaan itu dia beda loh feelnya makin berat, dan itu bagus karena ketika kecepatan tinggi setir tidak lari-larian gitu. Kalau bicara performa, mungkin Glory iAuto bukan yang paling bagus di kelasnya. Dari beberapa SUV bermesin 1500 cc turbo, ternyata tenaganya Glory iAuto nih tidak sebesar kalau dibanding Almas lebih besar ini ya. Kalau dibandingkan dengan CR-V tidak sebesar CR-V. Respons tenaganya juga ternyata terbilang biasa saja gitu, tidak terlalu istimewa. Hal yang sama juga terjadi pada catatan konsumsi BBM-nya. Berdasarkan pengetesan kami di jalan rute kombinasi yang macet, yang jalan tol yang lancar juga, kami hanya bisa mencatatkan catatan konsumsi sekitar 7,45 km per liter. Untuk mesin 1500 cc mungkin orang-orang mikirnya boros. Tapi ingat, SUV ini punya 3 baris tempat duduk, bisa menampung 7 orang. Dengan bodi yang sebesar ini, bobotnya tentu berat. Dia nyaman juga di dalamnya, suspensi empuk. Konsumsi BBM sekitar 7-8 km per liter mungkin wajar. Coba kalau kita ingat-ingat mobil di kelas 2000 cc zaman dulu, pasti sekitar segitu tuh konsumsi BBM-nya. Itu tadi impresi singkat saya mencoba Glory iAuto saat berkendara di jalan raya. Glory iAuto saat ini sudah dijual secara resmi sekitar 329 jutaan. Merupakan mobil DFSK varian tertinggi. Di bawahnya adalah Glory 580 di harga sekitar 252 jutaan. Mungkin berselisih sekitar 70 jutaan dengan model di bawahnya. Glory iAuto ini tapi menawarkan beberapa kelebihan yang tak dimiliki SUV generasi sebelumnya. Di antaranya ada fitur voice command, kemudian desain yang lebih Eropa, lebih mewah dan lebih modern. Fitur-fiturnya pun mungkin hanya bisa ditemui pada mobil kelas 500 jutaan. Glory iAuto mungkin masih baru hadir di Indonesia. Mereknya belum lama hadir dibandingkan pesaing-pesaingnya dari merek lain. Tapi model ini menawarkan harga yang terjangkau, fasilitas garansi hingga 7 tahun. Tentu itu sebuah kelebihan yang tak dimiliki beberapa kompetitornya. Sampai ketemu lagi di review-review saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komentar di bawah.